Excel itu masih banyak lagi untuk dikupas, tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi sebenarnya 2 pertemuan ini PowerPoint gitu. Mungkin kalau di kelas itu sangat padat sekali kalau di offline-nya, karena saya biasanya di akhir pertemuan itu presentasi gitu. Jadi saya pengen lihat hasil kalian gitu ya, praktek. Ini adalah PowerPoint yang ini saya pakainya 2019, tapi silakan kalian kalau mau pakai yang 2016 atau 2013, tetapi seperti biasa kalau menggunakan PowerPoint yang 2010 ke bawah ya, 2007 itu agak sedikit berbeda. Ada beberapa fitur yang tidak ada di 2010 ataupun 2007. Baik, ini adalah pembukanya. Jadi ada home, kemudian new, kemudian ada account, ada open. Nah, di sini kalau new itu, nah ini sini kita bisa lihat ya, di sini ada template, ini namanya template. Template itu maksudnya desain-desain yang bisa kita gunakan untuk presentasi. Nah, ini biasanya kalau kalian pakai Office yang berbayar gitu ya, di Tokopedia juga ada banyak yang sudah bisa berbayar dan juga enggak mahal harganya. Kalau yang aslinya kan sekitar 1 jutaan, tapi kalau di Tokopedia murah, sampai jutaan sih. Saya sini bukan promosi ya, tapi ini kalau kalian itu menggunakan yang ori, itu dia ada template-template yang tidak ada di PowerPoint yang sebelum yang enggak ori. Biasanya kalau yang biasa aja ini adalah template-nya, seperti ini ada Atlas, Gallery, Ion, Celestial, dan lain-lain. Tapi yang atas ini biasanya itu yang kita berbayar gitu ya. Saya bilang sini berbayar, sebenarnya juga saya juga nggak tahu itu yang di Tokopedia asli atau bukan gitu ya. Jadi tapi ini sudah bisa memasukkan template-nya seperti ini, bisa dikategorikan ori. Dan juga di sini nanti di akun ini kita juga bisa masukkan akun kita gitu. Jadi kita bisa buat akunnya di Microsoft, kemudian dimasukkan. Dan juga di sini, di sini adalah perbedaan yang berbayar atau tidak. Jadi Office-nya nih activate. Kalau yang biasa kita download ataupun beli di Mangga 2 alias bajakan itu KMS ya, ada KMS-nya. Maksudnya kita harus install KMS-nya dulu. Karena juga videonya akan diupload ke YouTube, tapi saya tidak mempersoalkan untuk aktivasi KMS-nya gitu. Nah, ya, kemudian juga untuk pertama kita akan mempergunakan blank presentation. Jadi new blank presentation. Baik, di sini di PowerPoint ini sama seperti strukturnya ya, strukturnya sama seperti Office yang lain seperti Word, Excel, seperti itu. Nah, di atas ini ada menu, ada file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, add-ins, help, dan Acrobat. Nah, seperti biasa kalau kalian install Acrobat, pasti di sini ada menu Acrobat. Kemudian sebenarnya ada juga satu fitur ya untuk PowerPoint ini, ada namanya iSpring gitu.
Mungkin kalau di offline itu saya akan membawakan ya iSpring, karena ini kita waktunya terbatas sekali gitu ya, karena materi iSpring itu sangat besar, sangat banyak gitu ya. iSpring itu saya ambil juga dari kursus. Saya juga kan mengajar di lembaga kursus gitu ya, jadi ya di situ ada iSpring gitu. Tapi saya nggak mungkin itu, saya pengen bawakan ke kalian secara gratis sebenarnya, hanya waktu kita yang terbatas. Ya, dari sini saya dari file dahulu. Sini di file ada new, kemudian open, info. Nah, info di sini begitu kita buka, di sini ada namanya protection presentation. Nah, protection ini kita bisa gunakan kalau misalkan presentasi kita nggak mau dibajak orang. Jadi ketika kalian pengen mengupload ke internet, itu biasanya harus pakai password. Gitu. Nah, di sini kita bisa pergunakan password, itu encrypt with password. Nah, kita tekan, kita harus masukkan password. Jadi ketika mau memulai presentasi, biasanya harus masukkan password. Atau di sini bisa juga restrict access. Nah, di sini ada loading protection template. Nah, di sini juga bisa juga always open read only. Jadi dia bisa presentasi aja, jadi orang lain bisa presentasiin slide kalian, tetapi nggak bisa mengubah isi dari presentasi. Jadi sebenarnya itu yang banyak yang diubah gitu. Nah, ini bisa ditekan. Kalau udah tekan seperti ini berarti tidak bisa diubah-ubah. Atau juga ya sebenarnya juga ini menjadi lahan bisnis juga ya. Misalkan ada yang mau mengupload presentasi, misalkan cara kayak terapi untuk anak-anak karena apa ya, flu gitu. Jadi kan menggunakan apa alat inhalasi. Nah, itu bisa juga diproteksi gitu. Mungkin kalian ada ya, beberapa kan yang nggak boleh sebenarnya di publikasi gitu ya. Nah, itu bisa juga pakai ini. Dan nanti bisa di-share untuk passwordnya gitu. Nah, yang saya bilang lahan bisnis juga sama. Misalkan kalian share gitu, share presentasi, tapi untuk membeli, jadi kalian ungkapkan deskripsinya dahulu, lalu nanti kalian jual untuk passwordnya. Kalau mau presentasi silahkan bayar untuk passwordnya, seperti itu bisnis. Baik, ini yang lain sebenarnya nggak terlalu ya. Check for issue, ini biasanya kalau terjadi ketidakkompatibel file dari PowerPoint. Kemudian di sini ada recover. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba mati lampu di rumah gitu ya, lagi bikin presentasi, nah itu biasanya waduh gimana ya, filenya hilang apa enggak, ini bisa dari sini. Jadi buka dulu blank presentation, lalu info, lalu di sini recover and save presentation. Kalau kita tekan itu, nah ini yaitu biasanya nanti akan di sini seperti itu. Kemudian di sini ada juga save as. Nah, save as di sini juga kita bisa, ini kalau kita tersambung akunnya itu nanti ada OneDrive, tapi kita juga bisa browse seperti biasa. Nah, kita tinggal pilih di folder mana gitu ya. Nah, ini juga tipenya juga bisa kita pilih, mau yang di bawah 2019 bisa juga. Kemudian juga bisa langsung PDF dan lain-lain gitu ya. Atau PowerPoint Show. PowerPoint Show ini ketika diklik tinggal
play, jadi nggak perlu klik play di PowerPoint-nya. Kemudian di sini sama ya, ini ada save as PDF Adobe. Nah, ini dia menanyakan apakah mau di save di PDF, karena saya belum buat apa gitu ya, jadi tidak usah. Kemudian di sini print juga sama, di sini tinggal print, tapi perbedaannya di sini ada, kita tinggal pilih mau berapa slide per kertas gitu. Di sini ada 3 slide, ada 4, dan banyak, ada 9. Cuman kalau sudah ini kecil-kecil banget nantinya. Biasanya itu nanti 4 biasanya, atau 2. Maksimal sih 4 biasanya. Itu. Kemudian di sini print all slide, atau bisa current ini kita bisa mau di slide berapa yang kita print gitu ya. Kemudian sini ada export di sini kalau belum install PDF dia nggak akan muncul, dia munculnya ini aja, create PDF express document. Jadi kalau di Office 2016 ke atas itu ada create PDF. Ini share juga bisa, langsung kirim email, tapi ini nyambungnya ke Outlook. Misalkan send as attachment, ini dia akan membuka Outlook gitu. Nah, ini mungkin belum saya share untuk Outlook-nya, jadinya tidak terlihat. Baik, ketika more di sini ada feedback dan option. Nah, kalau option ini kita juga bisa ubah-ubah gitu ya. Misalkan mau di sini username-nya bukan ini, kita bisa ubah. Kemudian juga ya ribbon-nya mau di utak-atik gitu ya. Ini bisa diubah-ubah. Kemudian ya di sini ada home, insert, dan lain-lain. Ini kita dari home dulu. Menu home ini sebenarnya menu utama gitu ya, menu utama. Nah, di sini ada paste sama. Di sini ada juga paste spesial, misalkan kita ambil dari internet gitu ya, copy paste. Itu jangan sampai copy paste langsung. Misalkan ada tulisan gitu ya, tulisan dan gambar, biasanya kan dia bentuknya HTML. Nah, itu bisa acak-acakan nanti kalau langsung pindah ke sini. Nah, kalau bisa kita pakai paste spesial tapi nggak pakai telur ya. Baik, kemudian di sini ada juga new slide. Nah, new slide ini misalkan kita mau membuat slide baru, kita bisa langsung tekan new slide-nya, langsung ke slide berikutnya. Tapi kalau kita scroll down, kita bisa memilih slide mana saja yang ini adalah layout. Jadi dia kalau standarnya defaultnya itu setelah title slide pasti dia akan membuka title and content. Lalu ketika kalian menekan lagi, nah dia title and content. Jadi sampai title and content saja. Kalau kalian mau membuat silakan comparison atau to content, itu silakan di scroll down lalu di to content. Nah, ini beda-beda fungsinya. Jadi kalau title ini biasanya judul dari presentasi. Kemudian setelah judul biasanya title and content. Itu biasanya misalkan pendahuluan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu biasanya, nah ini isinya.
isinya ini biasanya nanti entah itu konten, jadi untuk konten ini fungsinya ya kan kalian presentasi gitu ya, presentasi alat kesehatan. Oh di sini gitu ya. Alat kesehatan uh, untuk umum misalkan ya, untuk terapi umum. Nah di sini bisa kalian masukkan fotonya, misalkan alat kesehatan misalkan untuk inhalasi gitu ya, alat inhalasi ataupun ya alat-alat kesehatan gitu ya. Saya juga nggak paham mengenai alat kesehatan. Misalkan saya, nah di sini juga kita bisa milih. Ini adalah ada masukkan picture, jadi kita langsung tekan ini dari komputer kita. Tapi juga di sini juga, nah kalau Office yang 2016 ke atas itu ada online picture. Jadi kita tapi harus sambung internet. Misalkan nah, karena ini adalah produk Microsoft, dia pakainya Bing. Gitu. Tapi kita bisa pakai misalnya inhalasi. Dia akan searching. Nah, ini bisa ini ya, bisa terlihat alat inhalasi. Contoh satu ya, saya klik ini, tekan, lalu insert. Nah, misalkan seperti ini. Jadi biasanya kalau presentasi kan tanpa gambar tuh kayaknya nggak menarik gitu ya. Ini pakai gambar. Kemudian sebenarnya setiap presentasi itu ada peraturannya. Pertama, peraturannya jangan copy paste dari Word. Jadi satu Word itu jangan copy paste semua. Gitu. Jadi untuk presentasi itu hanya poin-poinnya saja. Ya kalian bisa lihat di YouTube ya, lihat-lihat aja presentasi Steve Jobs atau ya Apple lah gitu. Dia itu presentasi itu kayak cerita gitu. Memang di tangannya Steve Jobs dia megang mouse gitu. Jadi dia udah tahu bahwa slide ini itu nantinya isinya apa. Jadi poin-poinnya saja, nggak semuanya gitu. Misalkan di sini untuk terapi, sini misalkan alat kesehatan, misalkan terapi umum gitu ya. Ini misalkan terapi khusus. Nah, di sini misalkan nanti kalian menjelaskan terapi umum itu misalkan terapi yang untuk kayak inhalasi ataupun penyinaran fisioterapi gitu ya. Nah, itu umum. Kalau khusus itu misalkan ada orang yang kecelakaan dan dia itu butuh psikiater. Jadi dia untuk menghilangkan traumanya itu masuk ke terapi khusus. Misalkan seperti itu. Jadi ini saya cuman contoh aja karena saya nggak tahu ya. Misalkan seperti itu. Nah, misalkan terapi khusus ini bisa kita masukkan lagi. Ini kita ada dulu. Ini kita bisa masukkan lagi. Misalkan nah, di sini kalau mau masukkan gambar bisa di insert lalu picture. Nah, ini ada dua pilihannya di scroll down, ada di device dan online picture. Misalkan terapi khusus itu terapi traumatik. Nah, oh nggak ada. Trauma. Bisa juga seperti ini misalkan ya, traumatik terapi gitu ya. Misalkan ini saya ambil gitu ya.
bisa dikecilkan. Nah, ini adalah terapi traumatik. Kan setelah kecelakaan ataupun apa gitu ya, nah itu ada alat-alatnya seperti itu. Kemudian juga itu ini adalah yang tadi ya, yang itu konten. Kemudian ada lagi itu namanya comparison. Comparison ini dia tuh membandingkan, misalkan membandingkan apa ya, membandingkan dengan terapi umum dan terapi khusus. Ini adalah perbandingan. Ini adalah untuk penyakit ringan. Ini adalah untuk traumatik, misalkan ya, kan seperti ini. Jadi ini perbandingan. Jadi kalau comparison itu perbandingan. Dan juga ada sini namanya title only. Title only ini adalah penutup biasanya. Terima kasih. Itu biasanya. Seperti ini. Ya. Seperti itu adalah tadi layout. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan layout ini. Atau mau ganti layout juga bisa. Akan kita ke slide 3. Saya layoutnya mau content with caption. Nah, ini bisa juga sama seperti yang to content, tapi ini adalah title, kemudian isinya, lalu di sini bisa gambarnya seperti itu. Jadi ini sisanya adalah sama seperti Word, bisa kita masukkan shape, lalu memberikan warna, dan juga mencari kata-kata yang double ataupun misalkan digantikan gitu ya. Lalu di sini juga ada kolom, akan kolomnya mau berapa, 2 atau 3 atau lebih gitu ya, bisa juga ya. Kemudian juga oh ya, satu lagi peraturannya itu kalau misalkan presentasi itu fontnya itu jangan kecil. Kalau kecil nanti bacanya yang paling belakang, duduk paling belakang nggak kebaca. Oke, baik, kita beralih ke desain. Oh ya, insert dulu. Insert di sini ada tabel, kemudian screenshot. Screenshot ini adalah screen capture ya, kayak print screen kalau di keyboard. Kemudian ada foto album. Ini kalau sudah membuat foto album tapi jarang digunakan. Ini ada shape, begitu kalau memasukkan apa seperti kotak ataupun panah gitu ya. Dan juga bisa smart art sama seperti di Word. Nah, kalau mau grafik, masukkan grafik ada di chart. Sama ya, ada word art, text box, location. Nah, ini sini ada tambahnya adalah video gitu. Kita juga bisa masukin video atau video online. Cuman kalau video itu saya sarankan jangan. Kenapa? Karena agak berat untuk menampilkannya. Dan juga kalau mau yang membuat konten YouTube bisa pakai screen recording. Gitu ya. Kemudian ada lagi desain. Desain itu ini
kita bisa masukkan ya desain dari ini ya untuk presentasi, misalkan yang ini. Nah, kalau misalkan saya pengennya ini untuk awal gitu ya, untuk awalnya, tapi saya pengen yang ini beda, jangan ini lagi, saya pengen ganti yang ini. Caranya dipilih slide-nya, lalu desainnya dipilih, kemudian klik kanan, apa itu set slide. Nah, itu jadi beda. Ini awalnya, ini yang slide kedua. Jadi untuk membuat slide presentasi dibuat dulu semuanya, baru di desain. Gitu. Kan saya pengennya yang ini, slide ke 3, misalkan yang ini. Slide itu select slide. Nah, seperti ini. Tapi kalau bisa ya jangan tiap slide beda-beda ya. Soalnya nanti kurang enak dilihatnya gitu. Baik, selanjutnya adalah transition. Transition ini berbeda dengan animation. Transition ini khusus untuk slide-nya. Seperti ini ada fade, kan? Nah, jadi bukan animasi buat isinya. Kan saya mau yang ini, white. Yang ketiga mau yang speed. Jadi kalau precision bisa beda-beda. Dan kita juga bisa atur durasinya. Jadi durasi ini adalah lamanya si slide itu bertransisi. Misalkan saya pengen cuman 25 gitu ya. Untuk melihatnya itu kita bisa ini yang ada reading queue. Nah, kalau itu cepat ya. Untuk keluar escape, tekan escape di keyboard. Ini kan terlalu lama nih durasinya nih. Reveal. Kita bisa kecilkan 1 menit aja. Kita seperti itu. Jadi kalau 3 menit itu kelamaan. Dan juga di sini ada namanya on mouse click. Nah, ini jangan sampai dimatikan, di unchecklist. Kenapa? Kalau di unchecklist nanti nggak bisa pindah pakai mouse gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa presentasi kayak presentasi Steve Jobs, dia itu on mouse clicknya itu tidak di checklist karena dia sebenarnya bercerita, jadi dia tahu berapa detik dia akan pindah slide-nya gitu. Kita aturnya di sini after, jadi ketika yang atas ini misalkan after after 2 detik misalkan ya, atau 2 ya, atau 30 detik misalkan ya, 30 detik dia akan pindah ke sini ya. Kita coba. Nah, langsung. Jadi kayak cerita gitu. Tapi ini biasanya 5 menit ya, 5 menit set pertama, 5 menit set kedua. Jadi dia cerita dulu kenapa kok ini presentasi saya buat gitu. Tujuannya apa, kemudian baru pendahuluan gitu ya. Atau bahasa basi dulu gitu ya. Nah, itu adalah transition. Baik, ini saya mau sampaikan di minggu depan animasi karena ini sangat panjang sekali kalau animasi. Dari keempat menu ini ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, mungkin sekarang kita absen ya. Siapin dulu.